Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan memaparkan materi tentang pembuatan video pembelajaran IPA dengan bimbingan Ibu Meritasari, MPD SI. Nah, di sini kami beranggota 3 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Yuni Nur Indah, kedua Redina Putrisari, dan ketiga Khairul Anam. Sebelum masuk ke materi, mari kita ingat firman Allah dalam Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Ayat ini mengingatkan kita agar memperhatikan ciptaan Allah seperti unta, langit, gunung, dan bumi. Hal ini menjadi dasar bahwa pembelajaran IPA juga bisa menumbuhkan rasa syukur atas kebesaran ciptaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Shadaqallahul azim. Artinya, maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana dia dihamparkan. Pendahuluan. Pembuatan video pembelajaran IPA merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Dengan memanfaatkan media video, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas melalui tampilan visual dan audio yang menarik. Video pembelajaran membantu menjelaskan konsep yang abstrak menjadi lebih konkret melalui model 3D, ilustrasi, dan animasi. Proses perencanaan, penilaian storyboard, pengambilan gambar, hingga menghasilkan produk akhir merupakan tahapan penting agar video yang dihasilkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, video pembelajaran IPA tidak hanya mempermudah guru dalam menyampaikan materi, tetapi juga memotivasi siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan antusias dalam belajar, serta menumbuhkan kesadaran akan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Perencanaan isi dan tujuan. 1. Perencanaan. Perencanaan isi adalah penentuan materi atau konten yang akan dimasukkan ke dalam suatu media pembelajaran, disusun secara sistematis, terstruktur, dan sesuai tujuan pembelajaran. Dalam konteks video pembelajaran IPA, perencanaan isi berarti menyeleksi materi pokok yang akan diajarkan, misalnya organ jantung, bagian-bagiannya, fungsi, dan peredaran darah. 2. Menyusun urutan penyajian dari yang mudah ke sulit, dari pengenalan dan penjelasan mendalam. 3. Menentukan bentuk penyajian, teks, gambar, animasi, 3D, narasi, suara, video, eksperimen. 2. Tujuan. Tujuan video pembelajaran IPA adalah untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep ilmu pengetahuan alam yang abstrak dan rumit, mengingatkan keterampilan berpikir dan memecahkan masalah melalui penyajian materi yang menarik secara visual dan audio. Video juga bertujuan mempermudah guru menyampaikan materi, memberikan kesempatan belajar mandiri, dan memperluas jangkauan informasi kepada audiens luas. B. Penulisan storyboard. Storyboard adalah papan cerita berupa rangkaian sketsa atau gambar berurutan yang memvisualisasikan alur cerita atau naskah dalam suatu proyek kreatif seperti film, animasi, iklan, atau aplikasi yang berfungsi sebagai pendahuluan visual bagi tim produksi untuk merencanakan dan mengkomunikasikan ide sebelum produksi dimulai.
Fungsi penulisan storyboard. 1. Memberikan gambar jelas tentang alur video sebelum diproduksi. 2. Mempermudah proses pembuatan video agar sesuai rencana. 3. Menjadi pedoman bagi tim, guru, editor, dan kameramen dalam menyusun video pembelajaran. 4. Menghemat waktu dan biaya karena kesalahan biasa diperbaiki sejak tahap perencanaan. Yang selanjutnya C. Produksi dan pengambilan gambar. Pertama ada produksi. Produksi media video pembelajaran IPA adalah tahap pelaksanaan pembuatan video yang mencakup proses pengambilan gambar, perekaman suara, penggunaan animasi atau ilustrasi, serta penggabungan berbagai elemen audio atau visual untuk menghasilkan media pembelajaran yang utuh, menarik, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran IPA. Produk ini mencakup 1. Isi materi yang sudah dikemas dalam bentuk video. 2. Visual, gambar, animasi, model 3D. 3. Audio, narasi, musik, latar. 4. Tujuan pembelajaran yang tersampaikan dengan jelas. Yang selanjutnya ada 2. Pengambilan gambar. Pengambilan gambar atau syuting adalah tahap produksi dalam pembuatan video di mana semua adegan direkam menggunakan kamera untuk menangkap visual dan suara yang akan digunakan sebagai bahan baku video dengan adegan, objek, atau materi sesuai dengan storyboard yang sudah direncanakan. Tujuan pengambilan gambar yaitu menghasilkan rekaman yang berkualitas, layak ditonton, dan dapat digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran secara efektif. Yang selanjutnya ada editing dan publikasi video. Yang pertama ada editing. Editing atau penyutingan adalah proses mengevaluasi, memperbaiki, dan menyempurnakan sebuah materi publikasi seperti tulisan, gambar, atau video agar lebih jelas, kuat, dan akurat sebelum dipublikasikan atau ditayangkan. Dalam proses ini, editor memilih, memotong, menggabungkan, dan menyusun berbagai elemen menjadi satu kesatuan yang utuh dan menarik, bertujuan untuk menyampaikan tujuan komunikasi yang efektif dan menyampaikan gagasan dengan jelas kepada pembaca atau penonton. Tujuan editing ada 1. Memperbaiki kualitas. 2. Meningkatkan kejelasan. 3. Menciptakan keterpaduan. 4. Memangkas hal yang tidak perlu. Contoh proses editing pada video: memilih klip video terbaik, memotong bagian tidak perlu, menyusun gambar secara berurutan, menambahkan efek, dan menyampurkan audio untuk menciptakan sebuah tayangan. 2. Publikasi video. Publikasi video adalah proses mendistribusikan dan menyebarkan konten video kepada halayak luas melalui berbagai media digital seperti platform daring, misalnya YouTube, media sosial, atau situs web, agar dapat ditonton, dibagikan, dan diakses oleh banyak orang. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan, meningkatkan daya tarik, atau menyebarkan informasi melalui format visual dan audio yang dinamis. Unsur-unsur utama dalam publikasi video. 1. Konten video. Informasi, ide, atau karya yang disajikan dalam bentuk gambar dan suara secara bersamaan. 2. Media digital. Platform atau saluran yang digunakan untuk penyebaran, contohnya YouTube, Instagram, atau situs web lainnya. 3. Halayak luas. Target audiens yang dituju untuk mengakses dan melihat video tersebut. 4. Proses distribusi. Langkah mengunggah, menyematkan, dan membagikan video agar mudah diakses oleh publik. Contoh platform publikasi video. Yang pertama, YouTube. Platform yang sangat populer untuk mengunggah dan membagikan video secara gratis kepada pengguna di seluruh dunia. 2. Media sosial. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook juga menyediakan fasilitas untuk mempublikasikan video pendek maupun panjang. 3. Situs web dan platform e-learning. Konten video juga bisa dipublikasikan di situs web sendiri atau melalui platform pembelajaran daring untuk tujuan edukasi. Di sini ada pertanyaan tentang perencanaan isi dan tujuan.
Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan perencanaan isi dalam pembuatan video pembelajaran yang IPA? Yang kedua, mengapa urutan penyajian materi harus disusun dari mudah ke sulit dalam perencanaan isi video pembelajaran? Ketiga, jika Anda diminta membuat video tentang sistem peredaran darah, bagaimana langkah perencanaan isi yang akan Anda lakukan? Yang selanjutnya ada pertanyaan tentang penulisan storyboard. Yang pertama, apa pengertian storyboard dalam konteks pembuatan video pembelajaran? Yang kedua, jelaskan dua fungsi utama dari penulisan storyboard bagi tim produksi video pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana Anda menyusun storyboard sederhana untuk menjelaskan bagian-bagian jantung kepada siswa? Yang selanjutnya ada pertanyaan tentang produksi dan pengambilan gambar. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan produksi media video pembelajaran IPA? Kedua, mengapa pengambilan gambar harus sesuai dengan storyboard yang sesuai direncanakan? Dan yang ketiga, jika Anda menjadi kameramen, bagaimana cara memastikan kualitas gambar yang direkam sesuai dengan tujuan pembelajaran? Yang selanjutnya pertanyaan tentang editing dan publikasi video. Pertama, apa definisi editing dalam pembuatan video pembelajaran? Yang kedua, mengapa publikasi video pembelajaran biasanya dilakukan melalui platform digital seperti YouTube atau media sosial? Yang ketiga, jika video pembelajaran sudah selesai diedit, langkah apa yang harus Anda lakukan untuk mempublikasikannya agar dapat diakses banyak siswa? Berikut jawaban perencanaan isi dan tujuan. Yang pertama yaitu perencanaan isi adalah penentuan materi atau konten yang akan dimasukkan ke dalam media pembelajaran. Disusun secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jawaban yang kedua, agar siswa dapat memahami materi secara bertahap, mulai dari pengenalan sederhana hingga penjelasan mendalam, sehingga pembelajaran lebih efektif. Jawaban yang ketiga, menyeleksi materi pokok atau organ jantung, bagian-bagian fungsi peredaran darah, menyusun urutan penyajian dari yang sederhana ke kompleks, serta menentukan bentuk penyajian, baik animasi, 3D, narasi, dan eksperimen. Kemudian jawaban penulisan storyboard. Yang pertama, storyboard adalah papan cerita berupa rangkaian sketsa atau gambar berurutan yang memvisualisasikan alur cerita atau naskah dalam proyek kreatif sebagai panduan produksi. Soal yang kedua, 1. Memberikan gambaran jelas tentang alur video sebelum diproduksi. 2. Mempermudah proses pembuatan video agar sesuai rencana serta menjadi pedoman bagi guru, editor, dan kameramen. Jawaban soal nomor 3, dengan menggambar sketsa jantung, memberi urutan adegan dari pengenalan bentuk jantung, penjelasan bagian-bagian, fungsi masing-masing, lalu alur darah, menggunakan panah atau animasi sederhana. Jawaban produksi dan pengambilan gambar. Yang pertama, produksi adalah tahap pelaksanaan pembuatan video yang mencakup pengambilan gambar, perekaman suara, penggunaan animasi atau ilustrasi, serta penggabungan elemen video visual untuk menghasilkan media pembelajaran utuh. Yang kedua, agar hasil rekaman sesuai tujuan pembelajaran, lebih terarah, menghindari kesalahan, dan mempermudah penyusunan video. Jawaban nomor 3, dengan menggunakan pencahayaan yang baik, menjaga kestabilan kamera, memilih angle sesuai storyboard, serta memastikan audio dan visual jelas dan tidak blur. Jawaban editing dan publikasi video. Jawaban yang pertama yaitu editing adalah proses mengevaluasi, memperbaiki, dan menyempurnakan video dengan memilih, memotong, menggabungkan, serta menambahkan efek agar lebih jelas, menarik, dan komunikatif sebelum dipublikasikan. Jawaban nomor 2, karena platform digital menjangkau halayak luas, mudah diakses banyak orang, dapat dibagikan secara cepat, serta mendukung format audio visual yang dinamis. Jawaban nomor 3, mengunggah video ke platform publikasi, YouTube, Instagram, dan e-learning, menyematkan atau membagikan link kepada siswa, serta memastikan format dan kualitas video sesuai standar. Berikut yang menjawab pertanyaan dari presentasi kelompok 9.
Yang pertama yaitu Yonita, Emi, Rahma, Mervi, Rigo, Eka, Bagas, Rian, Irfan, Destian, Intan Apriani, dan Sigit. Adapun yang memberi pertanyaan kepada kelompok 9 yaitu yang pertama Rahma, sebutkan aplikasi atau perangkat untuk membuat video pembelajaran IPA. Yang kedua Intan Cahaya, bagaimana cara mengevaluasi efektivitas sebuah video pembelajaran dan indikator apa saja yang bisa digunakan. Yang ketiga Yola, menurut kalian apa resiko yang mungkin terjadi jika guru melewati tahap storyboard dalam pembuatan video pembelajaran. Yang keempat Leonita, bagaimana strategi agar video pembelajaran IPA bisa dipahami oleh siswa dengan gaya belajarnya yang berbeda-beda. Yang kelima Emi, apakah durasi video itu berpengaruh dalam tingkat fokus pemahaman peserta didik. Yang keenam Ruha, bagaimana memastikan video pembelajaran tidak hanya menarik tapi juga akurat secara ilmiah. Yang ketujuh Aini, menurut kalian lebih efektif mana antara video pembelajaran berbasis animasi dengan rekaman nyata dalam mengerjakan IPA? Jelaskan alasannya. Yang ke-8 Intan Aprian, jika kalian menjadi guru, bagaimana strategi kalian agar siswa lebih aktif saat menggunakan video pembelajaran IPA? Yang ke-9 Mervi, bagaimana cara mengintegrasikan unsur interaktif dalam video agar siswa tidak hanya menjadi penonton yang pasif. Yang ke-10 Indah, refleksikan proses produksi video yang gagal dan kesalahan apa saja yang menyebabkan hasil tidak efektif. Yang ke-11 Rigo, bagaimana cara menyesuaikan teknik pengambilan gambar agar tetap efektif meskipun dengan keterbatasan alat sederhana, misalnya menggunakan HP Android. Yang ke-12 Vera, apakah video pembelajaran bisa menggambarkan proses ilmiah yang tak terlihat seperti gaya atau energi? Pertanyaan ke-13 Destian, apa kelebihan dan kekurangan penggunaan animasi 3D dengan video eksperimen nyata dalam media pembelajaran IPA? Situasi apa yang lebih cocok untuk masing-masing jenis media tersebut? 14 Rati, bagaimana perbedaan peran guru saat menggunakan video pembelajaran dibandingkan saat mengajar dengan metode konvensional? Pertanyaan ke-15 atau yang terakhir Sigit, apa tantangan terbesar dalam menyeleksi materi pembelajaran untuk video agar tidak membebani kognitif siswa? Baik, itulah presentasi dari kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.